Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi makna kata pada kalimat dan kemungkinan makna gramatikal. Disimak baik-baik ya. Menurut Ullmann, apabila seseorang memikirkan maksud dari perkataan seseorang sekaligus rujukannya atau sebaliknya, maka akan lahirlah makna. Jadi, makna itu merupakan gabungan dari maksud dan perkataan. Nah, makna ini bisa saja berbeda dengan perkataan, alias tidak selalu sama. Hornby dalam Sudaryat menjelaskan bahwa makna merupakan apa yang kita artikan atau dimaksudkan oleh kita. Daja Sudarma menjelaskan bahwa makna merupakan pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Sedangkan Purwadarminto menjelaskan bahwa makna yaitu arti atau maksud. Ferdinand de Saussure berpendapat bahwa makna merupakan konsep yang dimiliki oleh suatu tanda linguistik. Ogden dan Richard menjelaskan tentang apa itu makna dalam 14 rincian sebagai berikut. 1. Merupakan sifat yang intrinsik. 2. Memiliki hubungan dengan benda lainnya dan sukar dianalisis. 3. Kata lainnya terkait kata-kata yang ada di dalam kamus. 4. Konotasi kata. 5. Merupakan esensi suatu aktivitas yang digambarkan dalam suatu objek. 6. Merupakan tempat sesuatu di dalam sistem. 7. Merupakan konsekuensi praktis suatu benda dalam pengalaman kita mendatang. 8. Merupakan konsekuensi teoritis dari pernyataan. 9. Emosi yang muncul dari sesuatu. 10. Merupakan hubungan aktual dan lambang atau simbol. 11. A. Lambang yang kita tafsirkan. B. Sesuatu hal yang kita sarankan. C. Suatu kejadian yang mengingatkan kita pada kejadian yang pantas. D. Efek yang membantu ingatan tertentu saat mendapatkan stimulus. E. Penggunaan lambang sesuai aktual yang dirujuk. 12. Penggunaan lambang sesuai dengan apa yang dimaksud. 13. Kepercayaan dalam menggunakan lambang seperti apa yang kita maksudkan. 14. Tafsiran lambang. Dan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata tersebut. Kata-kata yang berasal dari kata dasar yang sama sering menjadi sumber kesulitan atau kesalahan berbahasa. Maka, pilihan dan penggunaannya harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata. Agar bahasa yang dipergunakan mudah dipahami, dimengerti, dan tidak salah penafsirannya, dari segi makna yang dapat menumbuhkan reaksi dalam pikiran pembaca atau pendengar karena rangsangan aspek bentuk kata tertentu. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pengertian makna kata, antara lain sebagai berikut. Makna leksikal adalah makna kata seperti yang terdapat dalam kamus. Istilah leksikal berasal dari kata leksikon yang berarti
kamus. Contoh, rumah yang memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal manusia. Makan yang artinya mengunyah dan menelan sesuatu. Makanan yang artinya segala sesuatu yang boleh dimakan. Makna gramatikal adalah makna kata yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna gramatikal ialah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal, seperti pengimbuhan, pengulangan, pemajemukan. Contoh, berumah yang artinya mempunyai rumah. Rumah-rumah yang artinya banyak rumah. Memakan yang artinya melakukan pekerjaan. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Makna sebenarnya, umum, apa adanya, tidak mencampuri nilai rasa, dan tidak berupa kiasan. Contoh, merah yang artinya warna seperti darah. Amplop yang artinya sampul surat, dan kursi yang artinya tempat duduk. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa, tambahan-tambahan sikap sosial, sikap pribadi, sikap dari suatu zaman, dan kriteria-kriteria tambahan yang dikenakan pada suatu makna konseptual. Contoh, kursi yang artinya jabatan. Amplop yang artinya uang suap. Merah yang artinya berani. Berkenaan dengan nilai rasa atau kesantunan, makna konotasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Contohnya adalah sebagai berikut. Suami istri, laki bini. Hamil atau mengandung, bunting. Tuna netra, buta. Makna idiomatik adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan unsur makna yang membentuknya. Makna idiomatik merupakan makna kata yang terdapat pada kelompok kata tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya. Contoh, banting tulang yang artinya kerja keras. Angkat kaki yang artinya kabur. Makna yang terkandung dalam sebuah teks dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu makna tersurat dan makna tersirat. Makna tersurat adalah makna yang secara langsung dinyatakan atau terdapat dalam bacaan. Sedangkan makna tersirat adalah makna yang secara tidak langsung dinyatakan dalam teks. Makna ini dapat diperoleh setelah kita memahami isi teks tersebut.
Contoh, tentukan makna tersurat dan tersirat dari kutipan paragraf berikut. Pada umumnya, kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya yang kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan hewan ini dapat menularkan penyakit. Penyakit yang mungkin ditularkan di antaranya rabies akibat gigitannya dan gangguan pernafasan oleh bulunya. Makna tersurat pada paragraf tersebut adalah kucing tidak berbahaya, kucing tidak menularkan penyakit, dan kucing dapat menularkan rabies. Sedangkan makna tersirat adalah kucing hewan peliharaan yang jinak. Kemungkinan makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan bandingan bagi makna leksikal. Makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan-hubungan antar kata dengan kata lain dalam frasa atau klausa. Dengan demikian, makna gramatikal ada karena terjadi proses gramatikal. Misal, proses afiksasi prefiks ber dengan kata dasar baju melahirkan makna gramatikal mengenakan atau memakai baju. Sedangkan dengan kata dasar kuda melahirkan makna gramatikal melakukan rekreasi. Ada 3 macam proses morfologi. Yang pertama, afiksasi. Proses melekatnya afiks kepada bentuk dasar. Akibat melekatnya afiks kepada kata dasar akan menimbulkan fungsi dan makna baru. Macam-macam afiks bahasa Indonesia. Prefiks di, me, ber, pe, ter. Infiks in, el. Sufiks an, kan, i, lah. Konfiks pe, an, ke, an, se, nya. Simulfiks me, kan, me, i, di, kan. Dengan cara mengulang bentuk dasar. Bentuk pengulangan kata meliputi kata ulang utuh atau penuh. Contoh, gedung-gedung. Kata ulang sebagian, berlari-lari. Kata ulang berimbuhan, anak-anakan. Kata ulang berubah bunyi, sayur-mayur. Kata ulang semu, kupu-kupu, kunang-kunang. Yang ketiga, komposisi. Gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Contoh, rumah makan. Rumah digunakan untuk makan. Rumah sakit. Rumah digunakan untuk mengobati orang sakit. Rumah dinas. Rumah digunakan untuk kepentingan dinas. Itulah materi yang sudah saya paparkan mengenai makna kata pada kalimat dan kemungkinan makna gramatikal.
Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.